Sobat PPG, aku Nafisatul Alia, mahasiswa PPG Prajabatan Unusa Gelombang 1 tahun 2023 akan menceritakan pengalaman mengesankan, pengalaman menarik tentang proses dan perjalanan belajar literasiku selama ini. Saat di sekolah dasar, aku sangat senang sekali, aku sangat suka sekali membaca buku-buku dongeng dan cerita-cerita rakyat. Pada saat di kelas 4 SD, aku diberikan kesempatan untuk mengikuti lomba storytelling di tingkat kabupaten, yang mana sebelum mengikuti lomba tersebut, aku harus melakukan seleksi terlebih dahulu. Akhirnya setelah melakukan beberapa kali seleksi, aku terpilih menjadi salah satu delegasi dari sekolahku untuk mengikuti lomba tersebut, untuk memberikan yang terbaik dalam lomba storytelling di tingkat kabupaten itu. Aku selalu berusaha untuk berlatih sendiri di rumah, karena kebetulan pada saat itu rumahku di samping sawah di pedesaan dan jendela kamarku itu mengarah langsung ke sawah di pedesaan tersebut. Ketika aku akan berlatih, aku akan selalu naik ke jendela tersebut, duduk di sana, membaca naskah cerita, menghafalnya, kemudian mengekspresikan diriku di sana. Meski dari lomba tersebut aku tidak mendapatkan kejuaraan, namun aku sangat bersyukur karena dari lomba tersebut aku diberikan kesempatan dan aku mendapatkan banyak sekali pengalaman yang luar biasa. Dan yang paling berkesan, aku bisa kenal dengan teman-teman baru yang berasal dari sekolah lain. Selain itu, pengalaman yang berkesan juga di sekolah dasar tentang literasiku saat ujian praktik bahasa Indonesia di kelas 6. Aku bersama kelompokku mementaskan sebuah drama, yang mana dialog dari drama tersebut aku dan kelompokku sendiri yang menuliskannya. Dan pementasan drama kelompokku mendapatkan apresiasi yang sangat baik dari para guru. Memasuki dunia pesantren selama 6 tahun, mulai dari MTS hingga MA, pengalaman literasiku mulai berkembang. Saat di pesantren, aku sudah mulai banyak mengenal jenis-jenis buku bacaan dan karya tulis seperti cerpen, novel, kemudian karya tulis ilmiah seperti opini, esai, dan juga makalah. Saat itu aku mulai suka membaca novel seperti kisah tentang percintaan, perjuangan, kemudian juga pembelajaran hidup, motivasi hidup. Dan novel yang sering aku baca ketika di pesantren itu adalah novel karangan penulis terkenal, yaitu Terelie. Terelie ini merupakan salah satu penulis terkenal yang sangat masyhur di kalangan santri pada saat itu. Kemudian selain senang membaca novel di waktu luang, sebagaimana santri pada umumnya, aku juga memiliki sebuah diary, yang mana diary itu merupakan tempat teman dan juga sahabat aku, di mana aku bisa mencurahkan segala perasaan, keluh kesah, dan aktivitas-aktivitas yang aku lakukan pada saat itu. Mungkin sampai saat ini buku diary itu akan menjadi sebuah karangan dan tulisan yang sangat bermakna serta manis untuk dibaca kembali. Selain itu, saat di sekolah aku juga mulai belajar tentang menulis opini, esai, dan juga makalah, kemudian mempresentasikannya di kelas. Dari pengalaman tersebut, kecakapan literasi membaca dan menulisku semakin berkembang, dan ada banyak hal, pengalaman-pengalaman yang aku dapatkan di dunia pesantren yang dapat dijadikan sebagai pembelajaran untuk terus mengembangkan kecakapan literasi dalam diriku. Kemudian saat memasuki dunia perkuliahan, banyak juga perubahan-perubahan dalam diri yang aku rasakan. Karena latar belakang pendidikanku dari pesantren, aku belum benar-benar mengenal teknologi secanggih saat ini. Akhirnya saat aku menjadi seorang maba, masuk ke kampus, ada banyak hal baru yang harus aku pelajari, terutama dalam dunia teknologi. Awal masuk kampus aku benar-benar gaptek, bahkan untuk membuat
membuat sebuah PPT, PowerPoint saja aku benar-benar tidak bisa, aku tidak mampu pada saat itu. Namun dari ketidakmampuan, ketidakbisaan, dan ketertinggalanku tersebut, aku selalu berusaha dan berupaya untuk belajar, dan terus belajar. Mulai dari mengikuti pelatihan-pelatihan editing, kemudian dalam skill menulis aku juga mengikuti seminar dan pelatihan-pelatihan KTI, hingga belajar secara otodidak pun sering aku lakukan dalam rangka mengembangkan kualitas diri. Pengalaman tersebut sangat aku rasakan dan sangat aku syukuri di sepanjang kehidupanku sampai saat ini. Jika dulu aku sangat gaptek, namun dari proses yang panjang lambat laun ada banyak perubahan positif dalam diri, hingga akhirnya sampai saat ini aku dapat memanfaatkan platform-platform digital seperti YouTube ini sebagai media untuk menyalurkan kreativitas dan ilmu-ilmu yang aku miliki. Dari pengalaman tersebut banyak sekali kecakapan literasi yang dapat aku kembangkan, mulai dari literasi menulis, membaca, hingga literasi digital. Karena bahkan dulu aku sempat memaknai literasi secara sempit, bahwa literasi itu hanya mencakup kegiatan membaca dan menulis. Namun berdasarkan pengalaman di bangku kuliah tersebut, akhirnya mindsetku mulai berubah, pemahamanku mulai berkembang bahwa literasi itu tidak hanya mencakup 2 kegiatan. Masih ada banyak kecakapan literasi yang harus dapat kita kuasai di abad ke-21 saat ini, seperti literasi finansial, budaya, kemudian juga sains, dan yang paling penting adalah literasi digital. Tentunya pengalaman-pengalaman yang aku dapatkan mulai dari sekolah dasar, kemudian di pesantren selama 6 tahun, di bangku kuliah S1, hingga kini ketika aku mengikuti perkuliahan literasi dasar di PPG Prajabatan, banyak sekali pengaruh dan manfaat yang bahkan sangat aku syukuri di sepanjang perjalanan kehidupanku sampai saat ini. Dari seorang Alia, seorang gadis desa yang tidak tahu apa-apa, berproses dengan segala upaya dan usahanya di setiap hari, di setiap waktu, atau bahkan di setiap menit, akhirnya aku bisa berada di sini menceritakan pengalamanku yang mungkin tidak semua orang atau bahkan kalian yang mendengarnya merasakan betapa berkesannya dan berharganya pengalamanku ini. Tapi melalui media YouTube ini aku akan terus menyalurkan kreativitas dan ilmu-ilmu yang aku miliki bersama kalian. Melalui media ini juga aku berharap apa yang aku tuangkan tidak hanya bermanfaat bagi diriku sendiri, tapi juga bisa bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi orang lain. Meski mungkin hanya 1% manfaat atau pengaruh yang aku berikan, namun setidaknya aku sudah berusaha menapaki satu langkah kecil untuk membangun lompatan yang lebih besar dalam perjalanan hidupku dan orang lain. Sebagai calon guru, hal yang paling ingin aku lakukan untuk berkontribusi dalam membudayakan lingkungan literasi di sekitarku adalah dengan membangun lingkungan yang literat. Lingkungan yang kaya literasi akan menjadi wadah dan stimulus yang sangat berpengaruh bagi setiap individu untuk membudayakan literasi dan mengembangkan kecakapan literasinya. Dalam hal ini, tindakan atau praktik baik yang akan segera aku realisasikan adalah bergabung dan berkolaborasi bersama komunitas dengan melibatkan Pusat Pendidikan untuk membangun sebuah lingkungan dan media yang dapat menunjang kegiatan literasi khususnya bagi peserta didik sekolah dasar. Aku juga berharap suatu saat nanti aku bisa menciptakan lingkungan kaya literasi di sekitar rumahku dengan konsep terbuka di pedesaan. Melalui lingkungan yang literat tersebut diharapkan setiap individu dapat terstimulus dan termotivasi untuk membiasakan dan membudayakan literasi di kehidupan sehari-harinya. Mari menjadi bagian dari budaya literasi. Salam literasi.